Inti pembahasan kita dari awal adalah kita mencari jawaban atas hidup kita, dari mana asal kita, akan kemana manusia setelah mati, dan ngapain hidup saya di dunia. Dan semua itu terjawab pada saya sekarang. Alhamdulillah. Setelah saya mengakui Allah, menemukan Islam, lalu masuk dalam agama Islam, saya jadi tahu, oh manual book saya Al-Quran. Dari situlah semuanya bisa terjawab. Dari situ semuanya make sense. Dari situ semua masuk akal. Kenapa? Sudah dijawab siapa dokternya. Dokternya adalah Allah. Ingat kan pembahasan kita tentang dokter? Yang penting bukan nanya resepnya. Tapi yang penting adalah nanya dokternya siapa. Dokternya siapa? Kita sudah tahu. Allah. Berarti Allah adalah Tuhan kita. Maka ketika dia berikan resep kepada kita, semuanya menjadi masuk akal. Maka terjawab. Dari mana asal manusia? Tuhan. Tahu dari mana Tuhan? Ya karena kita sudah mikirin yang ke belakang. Nanti boleh dicek lagi di episode-episode ke belakang. Siapa Tuhannya namanya? Namanya Allah. Tahu dari mana? Tahu dari Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Karena saya sudah membuktikan Al-Quran tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Secara sains, secara gramatika, secara utamanya adalah gramatika, secara kemampuannya mengubah manusia, maka dia tidak ada yang menyaingi. Maka Al-Quran pasti benar. Dan Al-Quran bilang nama Tuhannya Allah. Setelah mati akan kemana? Balik lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Tidak lagi ngambang. Tidak lagi ngulang-ngulang sebagaimana yang terjadi di negeri-negeri kaum muslim. Coba Anda keluar sekarang lalu Anda tanya pada orang, kenapa Anda jadi seorang muslim? Mereka jawab, ya karena dari dulu saya muslim. Kenapa muslim, Mas? Karena Islam adalah agama yang benar. Kata siapa, Mas? Kata Allah. Di mana? Al-Quran. Inad dina indallahil Islam. Oh gitu ya. Kenapa Anda percaya dengan Al-Quran? Ya karena Al-Quran kitab suci, Mas. Kenapa Anda percaya bahwa Al-Quran adalah kitab suci? Kata Allah. Di mana? Di dalam Al-Quran. Balik lagi. Dan jawabannya nggak akan menghasilkan jawaban yang memuaskan. Karena jawabannya mutar-mutar. Kenapa Anda Islam, Mas? Karena bapak saya Islam. Kenapa bapakmu Islam? Karena bapaknya Islam juga. Kenapa bapaknya Islam juga? Ya karena bapaknya lagi Islam. Kenapa bapaknya bapak-bapak Islam? Ya karena bapaknya bapak-bapak lagi Islam. Dari dulu ya bapak-bapak kita sudah Islam. Makanya kita Islam. Loh, kalau begitu kalau bapak Anda bukan Islam? Jawabannya nggak memuaskan, jawabannya masih muter-muter, dan jawaban muter-muter ini tidak akan dapat menghasilkan sebuah jawaban yang memuaskan atau yang masuk akal. Maka kita harus menghindari jawaban muter-muter lagi. Setelah mati akan kemana, Mas? Kembali pada Allah. Kata siapa? Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu ayatnya di dalam Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Karena itu adalah kitab suci. Kenapa Anda yakin Quran adalah kitab suci? Karena itu adalah kita muslim. Kenapa Anda muslim? Ya karena Al-Quran adalah benar. Kata siapa? Kata Allah. Di mana? Al-Quran. Kenapa Anda yakin dengan Al-Quran? Kalau Anda nanya lagi Anda murtad. Waduh, ya nggak boleh gitu. Kita harus bertanggung jawab atas agama kita. Gitu maksudnya. Jadi kita nggak boleh jawabannya muter-muter. Dan nggak boleh emosi. Karena Allah sendiri memperbolehkan setiap orang yang bertanya tentang akidah mereka. Bertanya tentang akidah itu wajib. Tapi ketika Anda sudah berakidah, lantas Anda bertanya tentang syariat untuk memahami boleh, tapi bertanya tentang syariat untuk mendebat, maka itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Nanti akan saya jelaskan apa fungsi akal, di batas mana fungsi akal. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, yang saya sampaikan dari tadi membuat Anda bisa menjawab tanpa muter-muter. Contoh, jawabannya kayak gimana? Oke, setelah kita bahas dari awal sampai akhir, episode pertama sampai dengan episode ke-25 ini, jawabannya sudah keren. Episode ini, episode 26, karena saya akan bagi dua. Bagaimana kemudian jawabnya? Mudah. Dari mana asal manusia, Mas? Allah. Tahu dari mana bahwa kita berasal pada Allah? Al-Quran. Karena Allah berkata, Inna lillahi. Bahwa manusia semuanya daripada Allah. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, misalnya. Allah menciptakan manusia daripada tanah seperti tembikar, misalnya. Oke. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Karena Al-Quran adalah kitab suci. Tahu dari mana Al-Quran adalah kitab suci? Karena Al-Quran punya tantangan kepada manusia di dalam surat Al-Baqarah ayat 23 misalnya, bahwa siapapun yang meragukan bahwa Al-Quran itu datangnya daripada Allah kepada Nabi Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Dan sekarang tidak ada orang yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Kenapa tidak ada orang yang bisa mendatangkan yang semacamnya? Karena itu mukjizat. Apa saja mukjizat Al-Quran? Gaya bahasanya, kemampuannya untuk mengubah manusia. Coba jelaskan sedikit, ya jelasin aja sedikit. Oh ini loh, ini mujizatnya Al-Quran. Bahwa Al-Quran datangnya dari awal sampai akhir itu nggak pernah diedit. Lewat kemudian lisan Rasulullah SAW. Sekali keluar selesai, nggak ada editan lagi. Dan nggak ada kemudian pembenaran lagi. Nggak ada koreksi lagi. Dikeluarkan dari awal sampai akhir selama 23 tahun berturut-turut. Tapi dari awal sampai akhir itu sangat sempurna. Nyambung, presisi, detail. Dan tidak pernah bertentangan satu sama lain. Itu salah satunya, Mas. Oke, berarti Anda percaya Al-Quran karena ada mujizat Al-Quran. Yaitu adalah gaya bahasanya yang sangat unik, yang tidak bisa ditandingi semisalnya. Oke, berarti
Tuhannya nama siapa? Namanya Allah. Tahu dari mana? Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Oke, balik lagi. Karena Al-Quran adalah mujizat. Tahu dari mana? Jelasin lagi. Jelas ya. Ngapain manusia hidup di dunia? Manusia hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tahu dari mana? Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Kita sudah buktiin. Jelas ya. Akan kemana setelah mati? Kembali pada Allah. Tahu dari mana? Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Kita sudah buktikan. Balik lagi. Maka pemahaman ini menjadi lengkap. Dan pemahaman ini menjadi bertanggung jawab. Dan teman-teman jadi serius dalam beragama. Dan ini akan mempunyai impact dalam hidup teman-teman sekalian. Kenapa? Karena ingat kata-kata saya. Bukan kata-kata saya, ding. Saya cuma mengulangi kata-kata orang-orang zaman dulu. Ingat bahwa keyakinan itulah yang menyebabkan kita beraktivitas. Berarti kalau kita belum cukup yakin, berarti kita tidak akan berbuat. Tapi kalau kita sudah cukup yakin, kita akan berbuat. Contoh, lihat. Dek, besok ujian ya. Hah? Besok? Besok? Bukan, besok Minggu atau pekan depan. Kapan ujiannya? Pekan depan. Berarti masih punya berapa lagi waktu? 7 hari lagi. 7 hari lagi kamu siap-siap, pekan depan kamu ujian. Oke, siap. Ujiannya apa saja? Hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini, hari keempat ini, hari kelima ini, dan seterusnya. Ujiannya berapa lama? 1 pekan. Ini urutannya. Baik, kita siap-siap. Kalau teman-teman sudah tahu pasti ujian, lalu kemudian teman-teman sudah tahu ujiannya kapan, 7 hari lagi atau 1 pekan lagi, teman-teman akan baca. Teman-teman akan siap-siap. Teman-teman akan belajar supaya siap ketika ujian. Betul? Oke, nggak usah ujian kalau gitu. Bro, pekan depan kita pergi ke Turki ya. Pergi ke Turki, Sat? Iya, pergi ke Turki. Berapa lama, Sat? Kita ke sana sekitar 2 pekan. 2 pekan, Sat? Iya. Gimana Sat duitnya, Sat? Tiketnya gratis. Anda tinggal siapkan baju, Anda siapkan kemudian kamera, dan Anda siapkan diri Anda untuk bersenang-senang. Anda akan browsing. Anda akan cari tahu tentang Turki. Duitnya pakai apa? Apa yang mau Anda beli di sana? Apa yang mau Anda kunjungi di sana? Saya mau foto di mana? Dengan gaya apa? Anda akan siapin semuanya. Kenapa? Karena Anda tahu pasti bahwa itu akan pergi. Jelas ya? Orang ketika tahu sesuatu itu pasti, yakin, maka dia akan bersiap-siap. Contoh lagi, bro, mohon maaf, besok kamu pasti mati. Kenapa? Dilihat daripada badan antum ini jantung Anda cuma bisa 1 hari lagi. Besok mati ya? Oke. Apa yang Anda perbuat kalau Anda tahu besok mati? Pasti mati. Atau gini deh, besok Anda akan dieksekusi mati. Taruh lagi tuh, besok Anda akan dieksekusi mati. Suratnya sudah ada, persetujuannya sudah ada, besok Anda dieksekusi mati. Maka hari ini juga Anda akan lihat apa yang Anda bisa lakukan sebagai bekal untuk nanti setelah mati. Taruhlah Anda nggak percaya akhirat. Anda nggak percaya agama. Apa yang Anda lakukan? Anda akan cari anak Anda. Saya boleh ketemu anak saya? Anda peluk anak Anda. Anda peluk istri Anda kalau ada. Kalau jomblo, Sat, ya meluk tiang aja lah, atau meluk bantal aja. Jadi, tapi kalau dia ada anak, dia akan peluk anaknya. Lalu dia akan nasihatin, nak, jangan jadi kayak bapak. Jangan jadi kayak bapak, nanti kamu juga matinya dieksekusi. Nak, baik-baik belajar. Kalau seandainya nanti ada sesuatu yang kamu nggak tahu, cari orangnya ke siapa. Kalau nanti ini bapak sudah nyediain apa, dia akan berpesan yang baik-baik. Dia akan mengajak sesuatu yang, ada orang ngajak ribut, dia nggak akan layani. Kenapa? Nanti dia sudah mau dieksekusi mati besok. Dia akan melakukan segala sesuatu yang dia tidak akan kemudian sesali. Lalu ditanya, kamu mau apa sebelum kamu mati? Saya mau main PS. Misalnya gitu kan ya. Yang dianggap yang paling dia nikmati, saya mau makan ini yang paling enak. Kalau dia sudah tahu dia bakal mati besok. Ya kan ya? Artinya kalau orang yakin, dia akan berbuat. Nah, apa yang dilakukan oleh Islam terhadap kita ketika kita sudah berbicara tentang akidah ini, ketika kita sudah berpikir tentang akidah ini, yang kita diberikan oleh Islam adalah keyakinan. Keyakinan apa? Yang sudah terbukti berdasarkan akal bahwa kita berasal daripada Allah. Allah menciptakan kita yakin betul. Maka ketika kita yakin Allah yang menciptakan kita, maka kita tidak khawatir terhadap apapun. Karena kita sudah tahu ketika Allah yang menciptakan kita dan kepada Allah kita akan dikembalikan, maka kita tahu di dunia ini kita semua akan dilindungi oleh Allah kalau kita sesuai dengan aturan-aturan Allah. Kita nggak akan khawatir akan rezeki. Kenapa? Rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Yang kita khawatirkan adalah bagaimana cara terbaik kita menyambut rizki. Bagaimana cara terbaik kita menyiapkan diri untuk bisa menyambut rizki.
Maka seorang muslim yang benar, dia nggak pernah khawatir rizki itu datang atau tidak. Dia nggak pernah khawatir rizki itu ada atau tidak, karena dia sudah paham rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Yang dia lakukan, belajar yang baik. Yang dia lakukan, nyari skill yang serius. Yang dia lakukan, kerja yang benar. Yang dia lakukan, semua hal yang maksimal yang bisa dia lakukan untuk bisa mencapai rezeki itu yang sudah ditentukan buat dia. Ini seorang muslim. Seorang muslim nggak akan pernah takut dengan ajalnya. Dia akan menjaga dirinya sebisa-bisanya. Dia akan pakai masker ketika keluar dalam masa COVID. Dia nggak sholat berjamaah dulu ketika ulama-ulama bilang jangan, supaya dia tidak tertular dan tidak sakit dan akhirnya tidak menyusahkan orang lain atau tidak mati misalnya. Tapi dia akan melakukan hal yang terbaik ketika itu berkaitan dengan perintah Allah, dan dia nggak akan mengaitkan ajal dengan itu. Kenapa? Karena dia sudah berusaha yang terbaik. Kita sudah bahas tentang peristiwa takdir zaman-zaman kemarin. Artinya adalah apa? Dia berusaha yang terbaik. Kayak dia ngelihat rizki, dia ngelihat ajal. Ajal ya sudah ditetapkan. Yang saya lakukan adalah semaksimal mungkin menghindari ajal itu. Tapi saya nggak takut ajal. Kenapa? Karena ajal itu sudah ditetapkan pada saya. Saya mau ngapain aja bisa mati. Yang Allah suruh, saya berbuat yang terbaik untuk menjaga diri saya. Nggak ngebut-ngebutan. Kalau sakit ya berobat dan seterusnya. Itu seorang muslim. Maka maksimal. Karena dia tahu dia berasal daripada Allah. Dan dia tahu ketika dia berasal daripada Allah, Allah tidak hanya menciptakan dia, tapi Allah menciptakan dia dan memberikan dia seperangkat aturan untuk menjaga dia, untuk bisa menjadi petunjuk dalam hidup dia. Bahasa saya, supaya dia tahu bagaimana cara terbaik untuk memanfaatkan diri dia. Semua yang ada pada dirinya bisa dimanfaatkan dengan baik. Kalau CPU-nya kayak begini, harusnya dipakai kayak apa? Kalau kameranya begini, harusnya dipakai kayak apa? Itu semua ada di dalam kemudian aturan-aturan. Jadi, ketika dia menciptakan kita, dia ngasih kita aturan. Dan setelah kemudian kita di dunia ini selesai masanya, dan pasti ada masa selesainya, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu membuat kita tenang luar biasa. Kenapa? Ada orang caci maki kita. Lalu kemudian ada orang nanya, kenapa kamu nggak marah ketika dicaci maki? Kita bilang sama dia, ya semuanya akan kembali kepada Allah. Yang nyaci maki akan kembali pada Allah, yang dicaci maki akan kembali kepada Allah. Bedanya adalah apa? Bedanya adalah yang mencaci dihisap, yang dicaci nggak dihisap. Makanya ketika kembali pada Allah ada hubungan yang lain. Apa hubungannya? Hisap. Yaitu adalah evaluasi Allah kepada kita. Jadi gini ya, coba lihat ya. Dari mana asal manusia? Ngapain manusia di dalam dunia? Akan kemana setelah mati? Dari mana asal manusia? Dari Allah. Akan kemana setelah mati? Kembali ke Allah. Di dunia diciptakan, manusia diciptakan, ada aturan. Setelah mati ada hisap. Bisa difahami teman-teman sekalian. Karena ketika kita mati ada hisap, maka semua itu akan dipertanggungjawabkan. Itu adalah akidah. Secara kemudian singkat teman-teman sekalian, ini ada satu bagan yang mau saya sampaikan pada teman-teman sekalian sebagai sebuah pamungkas daripada apapun yang sudah kita bahas dari bab keberapa ya tentang keimanan. Bab ke, kalau nggak saya salah sih bab ke-11 atau bab ke-10 ya, sampai dengan yang sekarang. Nah ini dia nih. Coba lihat, nanti saya liatin yang ini. Nah, ini babnya nih. Ini kemudian gambarnya. Dari mana asal manusia? Akan kemana manusia setelah mati? Dan ngapain manusia di dunia? Nah ini kalau yang di sini, yang di kamera. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, ini adalah kemudian babnya. Nanti akan saya kasih ininya gambarnya. Yang jelas adalah hubungan ini penting banget supaya kita tahu untuk apa di dunia ini dan ngapain setelah mati. Kita tahu sebelum di dunia kita diciptakan oleh Allah, ke dunia kita dikasih aturan supaya apa? Supaya nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka kita pakai aturan-aturan Allah di dunia agar nanti bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. Inilah pembahasan tentang akidah. Jadi akidah adalah apa? Iman adalah apa? Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan dalil, sehingga keyakinan kita itu kita bisa memberikan efek di dalam kehidupan kita, memberikan sebuah pengaruh di dalam kehidupan kita. Itulah namanya iman yang produktif. Oke, balik lagi kepada tukang angkot. Masih ingat tukang angkot? Tukang angkot yang ketika dikasih 50.000 terus kemudian nggak mau sholat Jumat. Oke, sekarang bayangkan, andai kan dia sudah ngerti tentang semua ini, atau manusia sudah ngerti tentang semua yang kita bahas ini, lalu kemudian ada orang, taruhlah bukan tukang angkot sekarang, seorang muslimah kerudungan, dia pergi untuk melamar.
Kemudian ketika dia pergi untuk melamar, dia dibilang, Mbak itu keren banget. Saya sudah baca portofolionya, kata HRD-nya, dan saya sangat tertarik dengan Mbak, dan Anda ini kami perlukan di dalam perusahaan kami. Hanya saja, mohon maaf, Anda sekarang itu memakai simbol-simbol agama. Bagi kami ini adalah sebuah intoleransi, karena kami tidak bisa mentoleransi, karena kami tidak bisa menerima orang-orang dengan simbol-simbol agama. Siapa jadi yang nggak toleransi gitu kan ya? Jadi ada orang ngomong, saya nggak bisa menerima simbol agama karena ini intoleransi. Padahal dia nggak bisa toleran juga. Oke, lupakan, kita bahas lagi. Kami nggak bisa menerima Anda karena Anda pakai kerudung. Intinya gitu. Kalau Anda mau lepas kerudung Anda segera diterima di perusahaan kami dan Anda akan kami gaji sebanyak 26 juta per bulan. Berikut bonus dan berikut komunikasi kami tanggung, berikut transportasi kami tanggung, dan setiap 6 bulan sekali Anda akan kami berangkatkan ke luar negeri untuk belajar. Asal Anda mau lepas kerudung. Apa kata perempuan tadi? Dia mikir dong, saya dari Allah akan kembali kepada Allah. Dan jelas apa yang saya lakukan sekarang, ini bukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Dan besok Allah akan minta pertanggungjawaban saya. Bukan masalah berapa, 26 juta itu dikit banget ketika saya nanti berhadapan dengan Allah. Lalu dia bilang sama orang yang kemudian wawancara dia, sorry bos, saya tertarik dengan pekerjaan ini. Dan ini pekerjaan yang sangat keren banget. Dan apalagi bayarannya, keren banget kompensasinya. Tapi mohon maaf, berapapun yang Anda berikan, itu nggak bisa buat saya untuk bisa beli surganya Allah. Karena dia yakin betul setelah nanti dia dari sini, dia akan dikembalikan pada Allah, dia akan dihidupkan kembali. Dan ketika dia dihidupkan kembali, dia akan ditanya tentang apapun yang dia lakukan. Dan kalau dia benar-benar yakin, dia akan nolak. Dan dia nggak akan ngeliat berapapun harganya. Bisa pahami teman-teman sekalian? Ini namanya iman. Ada seseorang kemudian dikatakan, kalau Anda mau untuk korupsi, kalau Anda mau untuk melakukan kecurangan ini, Anda akan kami bayar 10 miliar. Dia bilang, saya curang, saya cuma dapat 10 miliar. 10 miliar itu habis. Tapi curang saya ini akan dicatat oleh Allah. Dan ketika saya dikembalikan pada Allah, mati saya. Karena saya nggak bisa membenahi lagi, nggak bisa membenarkan lagi kesalahan saya. Maka saya akan disiksa oleh Allah. Maka dia nggak akan mungkin buat keputusan yang aneh-aneh. Dia nggak akan mungkin membuat keputusan kalau ada orang kemudian nyiram air keras ke muka orang, kena matanya dan matanya buta, lantas kemudian cuma dituntut 1 tahun. Itu kan nggak masuk akal. Kenapa orang bisa memutuskan kayak gitu? Karena mereka nggak yakin tentang Tuhan. Yakin saya, mereka nggak yakin tentang Tuhan. Kenapa? Kalau mereka yakin ada Tuhan, mereka harusnya lebih merasa ngeri ketika di dunia. Ketika di akhirat daripada di dunia doang. Paham teman-teman sekalian? Jadi artinya adalah apa? Orang yang kemudian punya akidah itu punya pengawasan diri. Mereka tahu yang mana harus mereka prioritaskan. Mereka tahu yang mana harus mereka lakukan. Mereka tahu yang mana harus mereka pilih walaupun sulit banget. Kadang-kadang masalahnya iman itu tidak hanya masalah duit 100 atau 100 ribu. Kadang-kadang bukan hanya 1 juta ataupun 1 miliar. Bukan hanya masalah 10 miliar atau 20 miliar atau bahkan 100 miliar. Tapi masalah hidup dan mati. Tapi masalah kita itu disiksa atau nggak disiksa. Masalah keluarga. Dan itulah kehebatan orang-orang yang beriman. Maka saya bilang kan ya, ketika kita cerita tentang Muhammad Al-Fatih, lalu kita cerita tentang bagaimana penderitaan kaum muslimin ketika mereka disiksa. Seorang Sumayyah itu disiksa dengan cara ditusuk dari kemaluan sampai tembus pada lehernya. Bapaknya Yasir, suaminya Sumayyah, itu disalib di atas pohon kurma. Ketika disiksa dengan cara seperti itu, Rasulullah lewat di depan mereka. Apa kata Rasulullah di dalam teriakan-teriakan mereka itu? Di dalam penyiksaan mereka itu, kata Rasulullah, Sobron ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir. Yasirnya disiksa, Sumayyahnya disiksa, anaknya Yasir namanya Ammar, itu disuruh menyaksikan 2 orang tua mereka disiksa di depan mata mereka. Kebayang? 2 orang tua Anda disiksa gara-gara keimanan Anda. Anda disuruh ngelihat orang tua Anda mati di hadapan Anda karena kesalahan Anda dalam tanda kutip. Diikat. Sumayyah ditusuk dengan tombak sampai tembus pada lehernya. Dalam kondisi seperti itu Rasul datang cuma berkata gini, Sobron ala Yasir. Sabar wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idukumul jannah. Sesungguhnya kami menjanjikan pada Anda surganya Allah. Kalau orang nggak kuat iman akan berkata, jangan ngomong doang dong. Mana buktiin, kami tolong dong di dunia. Rasul cuma ngomong, sabar. Allah akan ganti dengan surga semua ini insya Allah. Tapi mereka tidak protes. Mereka nggak ngomong, udah jangan ngomong doang dong Muhammad. Kami tolongin dong. Kami coba lihat kami menderita kayak ini. Kamu cuma ngomong doang.
Enggak. Dengan keimanan mereka, mereka tahu Rasulullah itu nggak mungkin bohong, mereka tahu Rasulullah itu nggak mungkin nipu, bahwa apapun yang keluar dari lisan beliau adalah sebuah kebenaran yang pasti akan terjadi. Maka karena iman mereka, mereka bilang, Sumayyah menjadi seseorang yang mewakili keluarganya lalu bicara, "Ya Rasulullah, surga yang Anda sampaikan itu sudah saya lihat dengan mata saya. Jelas banget dengan mata saya." Saya juga mikir, itu dia lihat atau enggak ya? Ayo. Tapi itulah keimanan. Yang kemudian itulah hasil keyakinan. Hasil keyakinan selalu akan berefek pada sebuah perbuatan. Artinya kalau perbuatan Anda selama ini tidak pernah menghitung-hitung Allah dalam urusan Anda tidak pernah menghitung-hitung Allah dalam perbuatan Anda, cek lagi keyakinan kita. Kita sudah yakin betul sama Allah. Jangan-jangan kita lebih yakin dokter daripada Allah. Jangan-jangan kita lebih yakin janji manusia daripada janji Allah. Kita lebih yakin besok matahari terbit daripada sebelah timur, padahal belum tentu. Ini namanya keyakinan. Ini efek daripada keimanan. Maka kalau orang sudah beriman betul, yang sudah kita jalani semua yang dari awal itu, apa yang mau dia takutin? Apa yang mau dia takutin? Dia takut nggak dengan manusia? Takut. Tapi lebih takut sama Allah. Dia lebih takut sama Allah. Manusia atau Allah? Dia lebih takut sama Allah. Dia takut sama manusia. Dia takut diancam oleh manusia. Tapi dibandingkan ancaman Allah, ancaman manusia nggak ada apa-apanya. Karena ancaman manusia ada akhirnya. Ancaman manusia ada batasnya. Tapi ancaman Allah nggak ada batas dan nggak ada akhirnya. Ketika dia kemudian diuji antara apa yang akan diberikan oleh manusia, duit, berapa miliar, berapa ratus juta, untuk kemudian meninggalkan aturan Allah dengan apa yang Allah janjikan, berupa kemudian kebahagiaan yang nggak ada ujungnya, dia akan lebih milih di situ. Kenapa? Ingat baik-baik, orang yang sudah imannya produktif senantiasa melibatkan Allah dalam keputusannya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa dia berasal daripada Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Maka di dalam Islam indah banget. Allah katakan ketika orang-orang bermasalah, ketika orang-orang dapat musibah, maka mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu mantranya keren banget. Mantra itu maksudnya dalam tanda kutip ya, ayatnya keren banget. Kalau datang apapun ujiannya, senantiasa akan jadi ringan dengan kata-kata, saya cuma datang daripada Allah dan akan kembali pada Allah. Saya sendiri nggak punya apa-apa kok. Saya di dunia cuma ditugaskan sementara kok. Yang penting bukan dunia ini, tapi selesai dunia ini mau kemana. Maka dia tidak keberatan ketika di dunia ini misalnya dia harus berlelah-lelah untuk berdakwah. Harus kemudian bercapek-capek untuk menyebarkan agama Allah. Harus kemudian dipersekusi. Harus kemudian difitnah. Harus kemudian dituduh. Rasulullah melakukan itu semuanya. Kenapa? Karena kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah ya keimanan di dalam Islam ya. Itu yang kemudian mengubah saya. Itu yang kemudian bagi saya, ya Allah, itu kayak mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa banget. Yang akhirnya membuat hidup kita tuh jadi terarah. Yang akhirnya membuat hidup kita tuh tahu mau kemana. Ketika saya punya duit, saya tahu duit saya tuh mau dikemanain. Ketika saya punya waktu hari besok, saya tahu besok tuh mau kemanain. Kalau andaikan besok sudah nggak ada lagi, saya nggak merasa nyesel. Kalau seandainya besok masih ada lagi, kita akan kerjain apa lagi? Kita sudah tahu bertemannya sama siapa. Kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Maka kita sudah tahu semua karena akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sudah menyelesaikan bab yang ketiga tentang the way to believe. Tentang jalan menuju kepada keimanan. Artinya, jalan menuju pada keimanan hanya dengan berpikir. Nah, berpikir itu dengan akal. Lalu batas akal dalam berpikir itu sampai di mana? Insya Allah kita lanjutkan dalam bab yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita waktu, Allah memberikan kita kebaikan, Allah memberikan kita kemudahan. Inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan kami diberikan sebuah ilmu yang baik. Rabbi zidni ilman atau Rabbi zidna ilman. Ya Allah, berikan kami semuanya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Warzuqni atau warzuqna fahman. Berikan saya atau berikan kami semua pemahaman yang baik. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita semuanya. Dan terutama Allah menguatkan keimanan di dalam diri kita. Dan dengan keimanan itu kita bisa menjadi seorang muslim yang produktif. Dan sekarang Anda jadi tahu apa rahasia orang-orang yang sudah bangkit dengan keimanan. Kenapa orang Arab itu dari yang separah itu jadi sekeren itu? Karena iman mereka produktif. Karena mereka meyakini dengan benar. Mereka meyakini dengan dalil. Sehingga setiap perbuatan mereka itu jadi keren. Jadi bagus. Maka orang-orang yang sudah punya keyakinan akan jadi keren karena mereka punya alasan untuk berbuat sesuatu. Karena perbuatan mereka dipengaruhi oleh keimanan mereka. Baik teman-teman sekalian, karena sudah waktunya, mohon maaf atas semua kesalahan. Ada yang baik hanya berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ini satu seri, 1 jam sudah hampir, akan saya bagi 2. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman semuanya tetap
dikasih Allah untuk kemudahan-kemudahan di dalam hidup, dan saya berdoa mudah-mudahan kita semuanya Allah cepat angkat daripada wabah ini dan kita bisa berjumpa lagi secara offline. Kalau ada yang kangen untuk bisa secara offline ketemu. Setelah bab ketiga ini seperti biasa, mungkin besok atau lusa saya akan adakan sebuah Q&A, question and ask, bukan ya, question and answer. Jadi kita akan ngadain Q&A khusus bidang akidah atau khusus permasalahan Thoriqul Iman atau khusus masalah iman. Mungkin kita adakan 1 atau 2 sesi Q&A karena ini materi sangat panjang sekali dan mudah-mudahan Allah memberikan kita waktu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.